Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya nomor sama dengan NIM 20050974051. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai mail server. Langsung ke pembahasan berikutnya. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirimkan data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Kemudian fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian web email server. Web email server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol version 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Kemudian, komponen email server. Mail server terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada mail user agent, yaitu memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat mail. Kemudian mail transfer agent, yaitu salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Dan yang terakhir ada mail delivery agent, yaitu bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Kemudian cara kerja web mail server. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis mail server. Yang pertama, SendMail. Sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux ataupun Unix. Kemudian, Postfix.
main server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian ada Keymail, yaitu mail server yang disebut-sebut sebagai server utama dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Keymail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita sudah ada di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita membuat skema jaringan seperti pada tampilan. Setelah itu kita memastikan apakah jaringannya dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu kita tambahkan entry DNS.com pada DNS server. Tambahkan. Di sini saya sudah tambahkan mailku. Setelah ya dengan address 43.4, DNS service-nya jangan lupa di on kan. Selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup. Kita jalankan nslookup. Akan ada server, kemudian address, nama dan address. Selanjutnya ke laptop. Nslookup. Ini sudah berhasil. Pada mail server, kita aktifkan server mail dan buatkan 2 akun email untuk pengguna. Kita ke server mail, kita buatkan user 1 dengan user 2. Setelah selesai, pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user PC 1 ke user 2, laptop 2. Kita coba email. Di sini sudah dicoba. Kita save. Kita untuk membuatnya kita ketik configure, kemudian masukkan data-data yang diinginkan. Setelah selesai, lalu kita konfigurasi aplikasi mail pada laptop dan coba klik tombol save seperti pada gambar berikut. Kita ke laptop, kita save, akan muncul. Sudah. Pada aplikasi main client di laptop, kita coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk apa belum. Coba masuk mail, kita reply. Sudah. Kita coba cek di PC 1. Sudah ada.
Oke. Sekian hasil praktikum kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.